Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya. Sekarang kita memasuki tipe ekosistem. Nah, tipe ekosistem ini ada dua macam, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem darat. Untuk ekosistem perairan, yaitu ada ekosistem air tawar dan air laut. Nah, di air tawar ini ada dua macam juga, yaitu ada tipe ekosistem air tawar yang lentik atau tanah atau tenang. Contohnya adalah danau dan rawa. Sedangkan untuk ekosistem perairan yang lentik yang mengalir, contohnya adalah sungai dan air terjun. Nah, untuk air laut ini terdiri dari air laut dalam, yang contohnya adalah terumbu karang. Kemudian ada juga estuari atau padang lamun dan hutan mangrove contohnya, serta ada juga pantai pasir dan pantai batu. Nah, untuk ekosistem darat terdiri dari 7 macam, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Nah, untuk ekosistem perairan, komponen biotiknya itu contohnya adalah plankton, kemudian nekton, neston, bentos, dan perifiton. Ya, kalian bisa baca sendiri ya di sini contoh-contohnya. Nah, untuk zona perairan air tawar ini dibagi menjadi 3, yaitu litoral, limnatik, dan profundal. Oke. Nah, untuk zona perairan air tawar ini adalah ciri-ciri abiotiknya ini adalah memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, kemudian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, serta penetrasi atau masuknya cahaya matahari kurang. Nah, zona-zona perairan daerah tawar ini adalah didasarkan atas intensitas cahaya matahari yang menembus air. Betul. Oke, sedangkan untuk zona perairan air laut ada 2 pembagian. Yang pertama adalah sama ya, berdasarkan intensitas matahari yang masuk ke dalam zona perairan air laut, dan juga ada pembagian zona perairan air laut ya berdasarkan pantai, dari pantai hingga ke tengah laut ya. Nah, yang untuk berdasarkan intensitas ini ada di photic, twilight, sama aphotic. Kalau photic itu sampai dengan 200 meter, twilight 200 sampai 2000, dan aphotic adalah lebih dari 2000 meter ya. Sama dengan zona perairan air tawar pun sama, yaitu yang litoral itu yang masih bisa menerima matahari, masih ada matahari yang menembus air, dan limnatik masih dapat tapi sudah remang-remang itu. Dan yang profundal ini yaitu yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari ya. Jadi untuk zona yang berdasarkan terkena intensitas matahari atau tidaknya itu hampir sama, cuma namanya aja yang beda dan kedalamannya juga yang beda ya. Nah, untuk zona perairan laut pastinya lebih dalam lagi itu. Kemudian di zona perairan air laut ini ada juga dibagi menjadi pantai sampai ke tengah laut. Nah, yang pantai ini contohnya ada litoral. Litoral itu dari pinggir pantai yang kadang-kadang kita lihat surut kemudian pasang, nah itu litoral ya. Kemudian ada juga yang neritik. Neritik itu dari laut dangkal yang kurang dari 200 meter. Oke. Dan batial itu antara 200 sampai 2000 meter, dan abisal kedalamannya lebih dari 2000 meter. Oke, nah untuk ekosistem darat tadi kita lihat ya dibagi menjadi 7. Apa tadi? Ada hutan hujan tropis, kemudian ada sabana, ada padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti untuk yang ekosistem darat kalian bisa baca sendiri di buku ya, contoh-contohnya, contoh-contoh hewannya, dan contoh-contoh
tumbuhannya. Nah, mari kita lanjutkan ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Negara kita ini, Masya Allah ya, keanekaragaman hayatinya itu luar biasa ya. Ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi pulaunya aja berdasarkan 8 tahun 2003 ini terhitung ada 18.110 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, dan lebih dari 10.000 diantaranya merupakan pulau-pulau kecil yang keadaan alamnya juga berbeda-beda ya. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme gitu. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas ya, selain Brazil dan Zaire gitu. Oke, Indonesia juga memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena banyak pulau yang terisolasi dalam waktu yang cukup lama ya. Sehingga perlahan-lahan muncul spesies lokal yang unik yang disebut dengan endemik ya. Jadi kita ini banyak hewan-hewan endemik yang beda dari daerah-daerah lain atau negara-negara lain gitu. Di Indonesia ini menempati peringkat pertama di dunia dalam kekayaan spesies mamalia, dan juga untuk kupu-kupu besar dan berwarna-warni juga menempati peringkat pertama ya. Totalnya teridentifikasi ada 121 spesies yang endemik gitu. Kemudian reptilia juga termasuk dalam peringkat ketiga ya, lebih dari 600 spesies. Dan juga untuk burung keempat peringkatnya, yaitu 1603 spesies dan 28% endemik. Dan yang kelima untuk amfibia ada 270 spesies gitu. Spesies endemik ini terbanyak terdapat di Sulawesi, selain itu di Papua dan Kepulauan Mentawai di pantai barat Sumatera itu. Contoh hewan endemik apa coba? Misalnya adalah ada di kita itu ada katak tanpa paru-paru yang berada di Kalimantan, dan ada juga nuri sayap hitam yang endemik di Teluk Cendrawasih, Papua. Oke. Nah, penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan Van Welzen dan Silk serta menurut F.W. Zunghun. Nah, menurut Van Welzen dan Silk ini, yaitu flora itu dibagi menjadi 3, yaitu flora dataran Sunda, kemudian dataran Sahul, dan flora di daerah tengah atau Wallacea. Sedangkan menurut F.W. Zunghun itu daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter merupakan dataran rendah pantai dan hutan mangrove. Daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter. Kemudian yang ketiga daerah dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Yang terakhir ada daerah dengan ketinggian di atas 2500 meter. Ya, penyebaran fauna di Indonesia tadi dibagi menjadi 3 ya. Di sini di gambar terlihat yang Sunda itu terdiri dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, sampai di luar negeri ada Mindanao, yaitu masuk ke Filipina ya. Sedangkan untuk dataran peralihan itu ada Sulawesi, kemudian Lombok, Timor ya. Dan untuk dataran Sahul itu mulai dari Halmahera, Pulau Seram, kemudian